Nilai tukar rupiah melemah hingga menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat. Hal ini membuat biaya impor pupuk, bahan baku, dan alat produksi pertanian melonjak tajam. Akibatnya, biaya produksi petani naik dan harga kebutuhan pokok di pasaran pun ikut meningkat secara signifikan. Dampaknya terasa dari dua arah. Di satu sisi, masyarakat berpenghasilan rendah semakin terbebani karena daya beli menurun. Di sisi lain, petani dan pedagang kecil juga menghadapi kesulitan, dikarenakan mereka tidak bisa menaikkan harga terlalu tinggi agar barang tetap laku. Padahal, biaya yang dikeluarkan sudah bertambah besar. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan di pasar yang membutuhkan solusi yang adil bagi semua pihak. Pertanyaannya, apakah pemerintah boleh diam saja dan menyerahkan semua hukum kepada hukum pasar, ataukah pemerintah wajib mengintervensi? Hari ini dalam video presentasi tugas akhir semester ini, kita akan membedah sebuah konsep luar biasa dari ekonomi Islam, yaitu kebijakan taksir, sebagai solusi etis dan berkeadilan dalam menghadapi krisis pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Maisarah, salah satu mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Makroekonomi Islam yang dibimbing oleh Ibu dosen Dr. Melis SEI MESY. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Kebijakan Taksir, Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Krisis Pangan 2026. Sebelum masuk ke dalam pembahasan kebijakan harga, alangkah baiknya jika kita mengetahui lebih dulu apa saja fondasi dasarnya. Dalam Islam, bisnis bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan materi semata ataupun cuan, tetapi bisnis itu diikat oleh 4 prinsip dasar etika utama. Prinsip yang pertama itu adalah tauhid, artinya bahwa setiap transaksi yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah dan juga bernilai ibadah. Prinsip yang kedua adalah sidik, artinya kejujuran dalam menyampaikan kualitas barang tanpa ada yang disembunyikan. Prinsip yang ketiga adalah amanah, artinya menjaga kepercayaan konsumen. Dan yang paling penting dalam konteks krisis ini adalah fardu kifayah, artinya penyediaan bahan pangan oleh pedagang adalah kewajiban sosial demi menjaga kelangsungan hidup umat. Dan tidak dijadikan alat untuk memeras keuntungan pribadi di saat orang lain sedang kesusahan. Sekarang, mari kita bedah dalam sisi matematis dan juga teori ekonominya. Islam itu memperbolehkan seseorang manapun untuk mencari keuntungan atau laba. Dalam Islam juga, mencari keuntungan itu hukumnya jais atau diperbolehkan, asalkan dengan cara yang halal. Secara teknis, laba atau simbol P itu didapat dari total revenue atau TR yang dikurangi dengan total cost atau TC. Pengusaha yang rasional itu pasti akan mengejar titik optimal profit, yaitu ketika marginal revenue atau MR itu sama dengan marginal cost atau MC. Itu artinya, tambahan pendapatan dari biaya menjual satu barang terakhir itu tepat sama dengan tambahan biaya untuk produksinya. Dan di titik inilah efisiensi produksi tercapai. Kurva ini menunjukkan skenario ideal bagi perusahaan yang telah meraih hasil laba maksimal dikarenakan harga jual yang lebih tinggi di atas biaya rata-rata yang telah digambarkan oleh area arsir biru. Selanjutnya, mari kita bahas konsep penting lainnya, yaitu analisis titik impas atau yang biasa kita kenal dengan istilah break-even point atau BEP. Secara matematis, kondisi impas ini dapat terjadi ketika total tetap itu sama dengan seluruh total biaya yang dikeluarkan, atau total revenue sama dengan total cost. Sederhananya, ini adalah kondisi balik modal di mana pedagang tidak mengalami keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian. Nah, mari kita hubungkan rumus ini dengan realita ekonomi yang kita hadapi saat ini. Kita tahu saat ini nilai rupiah kita sempat tertekan dan melemah hingga menyentuh level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini tentunya langsung memukul sektor produksi dikarenakan biaya impor pangan, logistik dan juga pupuk yang otomatis naik. Akibatnya, komponen total cost pedagang meroket yang menyebabkan titik BEP naik ke tingkat yang lebih tinggi. Disinilah relevansi pentingnya rumus break-even point ini dalam kebijakan taksir atau intervensi harga, dan pemerintah tidak boleh menutup mata atas lonjakan biaya modal akibat kurs 18.000 ini. Keadaan ekonomi Islam menuntut agar kebijakan intervensi harga tetap rasional,
dan harga patokan tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak boleh berada di bawah titik BEP pedagang yang baru. Jika dipaksakan terlalu murah di bawah modal, maka pedagang akan gulung tikar, pasokan pangan di pasar akan hilang, dan juga krisis akan semakin parah. Jadi, break-even point adalah instrumen krusial untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan produsen. Lalu, kenapa harga barang pangan itu bisa melonjak naik? Selain karena faktor alam, seringkali terjadi adanya distorsi pasar. Adanya pihak-pihak nakal yang melakukan ihtikar atau penimbunan. Mereka membeli barang dalam jumlah besar lalu menyimpan dalam gudang dan membuat seolah-olah barang tersebut itu langka. Dan ketika masyarakat panik, mereka akan menjualnya dengan harga yang selangit. Selain itu, ada juga praktik tadlis, yaitu penipuan informasi, baik itu manipulasi timbangan atau menyembunyikan kecacatan barang. Islam itu sangat melarang adanya praktek-praktek tersebut dikarenakan bisa merusak moralitas dan juga keadilan pasar. Dan disinilah instrumen taksir atau intervensi kebijakan harga masuk. Pada masa Rasulullah, di saat ekonomi dalam kondisi normal, beliau akan menolak untuk menetapkan harga, dikarenakan harga adalah otoritas pasar yang ditentukan oleh supply dan demand. Tetapi para ulama seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan, jika pasar sudah mengalami distorsi, adanya penimbunan atau adanya krisis yang mengancam nyawa rakyat, maka hukumnya berubah. Pemerintah wajib melakukan taksir. Dengan pemerintah menetapkan regulasi harga atas batasan harga tertinggi yang adil. Adil di sini adalah harga yang ditetapkan itu tidak memberatkan daya beli konsumen dan juga memberikan margin keuntungan yang wajar bagi para pedagang agar mereka tidak merugi. Tentu saja aturan harga tidak akan berjalan sesuai dengan harapan jika tidak ada pengawasan. Dan disinilah tugas lembaga Hizbah. Hizbah adalah lembaga yang bertugas sebagai pengawas pasar yang turun langsung ke lapangan. Mereka memastikan kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu ditaati, juga memastikan tidak adanya kecurangan timbangan dan menindak tegas pelaku yang melakukan ihtikar atau penimbunan. Lembaga inilah yang menjaga ekosistem pasar tetap bersih dari praktik haram seperti riba, gharar atau ketidakjelasan, dan juga maisir. Jika dilihat secara makro atau keseimbangan umum, pasar pangan itu tidak berdiri sendiri. Jika harga sebuah barang itu naik, maka daya beli konsumen untuk sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan akan drop. Dalam ekonomi konvensional, ada istilah efisiensi Pareto, yaitu sebuah kondisi ideal di mana alokasi sumber daya sudah optimal. Ekonomi Islam menyempurnakan ini dengan instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, atau zis. Jadi, selain dengan intervensi harga lewat taksir, pemerintah dan masyarakat juga menggerakkan dana zis sebagai jaring pengaman sosial untuk membantu mereka yang paling rentan selama krisis pangan. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah bahwa ekonomi Islam adalah sistem yang sangat seimbang. Kenapa? Karena dalam ekonomi Islam menghargai hak pedagang untuk mencari laba, tetapi juga menempatkan kemaslahatan rakyat dan keadilan di atas segalanya. Kebijakan taksir atau intervensi harga juga membuktikan bahwa Islam itu tidaklah kaku. Di tengah krisis pangan yang terjadi seperti saat ini, kombinasi antara regulasi harga yang adil, pengawasan ketat oleh lembaga Hizbah, dan juga dukungan dari jaring sosial seperti zakat, infak, dan sedekah adalah kombinasi yang komprehensif untuk menciptakan ekonomi yang sejahtera tanpa ada yang menzolimi dan tanpa ada yang dizolimi. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak untuk Ibu Melis atas ilmu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.